Baik, kita lanjutkan materinya. Terakhir kita membahas estimator tak bias terbaik ya. Jadi estimator tak bias terbaik. Juga untuk mengevaluasi suatu estimator untuk parameter atau fungsi parameter itu kita gunakan kriteria yaitu batas bawah Kramer-Rao. Jadi kalau kita ulang sejenak, mungkin lebih mudahnya untuk mendapatkan batas bawah Kramer-Rao itu seperti ini ya. Jadi jika T itu merupakan estimator tak bias, ya, estimator tak bias untuk tau theta, jadi bukan hanya theta saja, tapi merupakan fungsi dari theta, ya, fungsi dari theta, maka batas bawah Kramer-Rao untuk varian ya, batas bawahnya varian, karena kita mengevaluasi terbaiknya itu, ya, terbaik atau lebih baik itu menggunakan kriteria varian ya, dari kelas-kelas yang tak bias, ya, yaitu bahwa varian T-nya itu lebih besar atau sama dengan, nah di sini sebagai pembilangnya, kalau kita lihat ini pembilangnya adalah turunan pertama dari fungsi theta yang mau kita estimasi itu, ya, dikuadratkan, ya, dibagi dengan n kali, ya, n kali nilai harapan dari turunan log likelihood, ya, turunan log likelihood yang atau turunan log fungsi kepekatan peluang, ya, yang dikuadratkan, ya. Jadi ini ya. Oke. Apa yang ada di buku yang kita pakai ini adalah dengan menggunakan notasi visual information atau informasi, ya, sama saja, jadi sama saja. Mungkin kita lebih simpel mengatakan atau mencari batas bawah dari Kramer-Rao untuk varian penduga atau estimator tak bias itu dengan cara seperti ini, lebih mudah mengingatnya daripada melewati visual information dan sebagainya. Jadi pembilangnya turunan pertama dari tau theta dikuadratkan, penyebutnya n kali karena biasanya diambil dari sampel dari beberapa sampel dari distribusi tertentunya, maka kita gunakan di sini turunan pertama dari log fungsi likelihood-nya, ya, yang dikuadratkan, ya. Kemudian dicari nilai harapannya, ya. Oke, ya. Nah, baik. Nah, berikut ini kan kita bahas dua teorema yang berkaitan dengan prosedur mencari estimator terbaik itu, ya, atau estimator yang katakanlah dalam istilah buku ini best unbiased estimator, ya. Jadi dari kelas-kelas yang tak bias, ya. Nah, sekarang kita telah mempelajari yang barusan ini adalah batas bawah dari suatu estimator yang tak bias, ya. Nah, dalam teorema yang akan kita bahas ini namanya teorema Rao-Blackwell. Rao-Blackwell ini masih membahas, ya, suatu estimator, ya. Nah, di sini estimatornya berawal dari suatu statistik cukup, ya. Jadi andaikan T ini adalah suatu statistik cukup untuk suatu model statistik, ya, statistik cukup. Dari mana diperoleh statistik cukup? Nah, melalui faktorisasi, ya, faktorisasi fungsi kepekatan peluang. Nah, kalau misalnya fungsi kepekatan peluang itu
dari famili eksponensial lebih gampang lagi. Ya. Tapi bisa cukup dari faktorisasi. Ya. Kemudian gamma tilde ini adalah estimator yang tak bias. Gamma tilde ini bukan bar, ini kayak kelengkung ini bacanya tilde ya. Merupakan suatu estimator yang tak bias untuk parameter gamma, di mana gamma itu adalah fungsi dari theta. Ya. Nah, di sini kalau kita definisikan bahwa dengan syarat bahwa statistik cukup T ini, ya, kita cari nilai harapan dari gamma tilde tadi, ya, dengan apa namanya yang kita perhatikan di sini adalah yang bekerja di sini adalah parameter theta, nilai harapan dari gamma tilde kalau T diketahui bersyarat ya, nilai harapan bersyarat ini, nah ini kita sebut sebagai gamma topi, gamma head. Nah, kalau ini tilde, ini head, ya, gamma head. Nanti kita apa namanya kalau misalnya ini terlalu berbelit-belit apa namanya kurang clear, kurang mudah dipahami, kita pakai definisi lain dari Blackwell ya. Nah, kemudian ini adalah nilai harapan bersyarat. Jadi nilai harapan bersyarat dari gamma head ini, ya, conditional expectation ini, nilai harapan bersyarat dari gamma head ini, itu bebas dari theta. Bebas dari theta. Kalau ini, ya ada tetanya ya. Jadi gamma head tadi kan merupakan nilai harapan ini, ya. Ini titik ini sebagai pengganti dari theta. Jadi kalau diambil nilai harapannya lagi, ya, kalau diambil nilai harapannya lagi, nilai harapan dari gamma theta ini sama dengan nilai harapan dari nilai harapan ini, ya. Nah itu sama dengan G theta, sama dengan gamma. Karena apa? Bahwa gamma tilde itu merupakan penduga tak bias, ya, estimator tak bias, ya, estimator tak bias. Oke. Nah, lebih jauh lagi ya, makanya nilai harapan dari gamma head ini sama dengan G theta, sama dengan gamma, karena dia tak bias. Ya. Nah, di sini dalam definisi, dalam teorema 45 yang ada di buku ini lebih ke kalau kita bicara multivariat. Oke, kita cari alternatifnya. Ya. Jadi begini, kira-kira bunyinya begini. Yang merah dulu ya. Jadi andaikan kita punya sampel acak ya, X1, X2, Xn, ya, dengan fungsi kepekatan peluang bersamanya. Ini fungsi kepekatan peluang bersamanya Fx1 sampai Xn theta. Ya. Kalau dia independen ya merupakan hasil kali ya perkalian dari masing-masing fungsi kepekatan peluangnya. Tapi secara umum ini ada X1, X2 sampai Xn, fungsi kepekatan peluang bersamanya bunyinya begini ya. Dan andaikan S itu adalah, nah bisa saja ini kan tetanya ada garis bawahnya nih, teta ini parameternya bisa saja lebih dari satu ya. Misalnya normal itu kan mu dan sigma kuadrat misalnya ya. Atau yang lain, yang dua parameter gamma, dua parameter juga ya. Nah, andaikan vektor S ini yang anggotanya S1 sampai SK ini secara umum begitu. Secara umum ya. Walaupun secara prakteknya kayaknya paling banyak 2 atau 3 gitu ya. Oke. Kebanyakan. Adalah vektor statistik cukup bersama untuk vektor theta. Ya. Nah, vektor karena anggotanya bisa saja lebih dari satu. Ya, bisa lebih dari satu. Contohnya tadi normal, gamma dan sebagainya itu kan ada mu, ada sigma kuadrat ya. Nah, jika T ini merupakan estimator tak bias bagi tau theta, estimator tak bias artinya nilai harapan T itu sama dengan tau theta. Kan estimator tak bias. Tak biasnya ini menunjukkan bahwa nilai harapan T sama dengan tau theta. Dan jika T bintang itu diperoleh dengan cara mencari nilai harapan.
nilai harapan dari statistik T itu yang dikondisikan, ya, yang dengan syarat ini, bahwa persyaratnya ini ya, syaratnya itu statistik cukup ini, vektor statistik cukup ini. Ya. Nah, jika kondisi ini dipenuhi, ingat ya bahwa T itu tak bias, artinya tak bias bagi siapa? Bagi tau theta, nilai harapan T sama dengan sama dengan tau theta, ya. Oke. Nah, jika T bintang dibentuk dengan cara begini, maka T bintang itu, ya, merupakan estimator juga yang tak bias. Tak bias bagi tau theta. Jadi T tak bias bagi tau theta. T bintang juga tak bias bagi tau theta. Tak bias. Yang kedua, T bintang itu merupakan fungsi dari S, fungsi dari statistik cukup ini. Ya, fungsi dari statistik cukup. Nah, yang ketiga, bahwa karena hubungan T bintang sama dengan nilai harapan T dengan syarat ini ya, statistik cukup S ini, maka varian T bintang itu lebih kecil atau sama dengan varian T untuk setiap vektor theta. Nah, dia bisa lebih kecil. Jadi ini untuk setiap itu artinya untuk setiap vektor theta ini pasti hubungan ini terjadi. Pakai lebih kecil sama dengan. Nah, lebih kecil saja itu hanya untuk beberapa. Hanya untuk beberapa theta. Nah, kecuali kalau theta bintang itu sama dengan T dengan peluang 1. Ya. Dengan peluang 1. Jadi dengan demikian bahwa fungsi kepekatan peluang bersyarat T, ya ini pembacanya ini ya, ini variabel randomnya. T kalau S-nya sama dengan S kecil. Ya. Jadi S-nya sudah ada, sudah diketahui. Jadi yang pembaca, yang variabel randomnya, yang variabelnya T. Ini nama variabelnya, nilainya. Ya. Jadi FTT ini tidak tergantung dari theta, bebas dari theta. Nah, dengan demikian nilai harapan T, kalau ini kan pakai T besar, syaratnya S besar ya. Itu nilai ini di sini pembaca. Kalau huruf besar semua ini variabel. Nah, kalau S-nya ini diketahui, maka ini nilainya. Ya, nilainya tidak tergantung dari theta. Ya. Oke. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Rao Blackwell. Jadi Rao Blackwell itu mengatakan begitu. Jadi T bintang asalkan dibentuk dari nilai harapan T setelah S, ya. T-nya syaratnya tak bias untuk tau theta, S-nya statistik cukup untuk theta. Ya. Jadi ada hubungan T sama S ini. Ya T-nya estimator tak bias bagi tau theta. Ya. S-nya statistik cukup, ya statistik cukupnya. Nah gitu. Itu Rao Blackwell. Nah, jadi kalau begitu, kalau ini salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa yang pertama bahwa dia tak bias, ya, bahwa nilai harapan T bintang tak bias sama dengan tau theta itu bisa lihat di sini. Nah, jadi kalau S-nya diketahui, nilai harapan T bintang, nilai harapan berdasarkan distribusi S, karena T bintang adalah nilai harapan T setelah S, ya, maka di sini nilai ini sama dengan nilai harapan T. Nilai harapan dari nilai harapan ya. Ini beda apa namanya dalam inference awal harus sudah ada nih. Karena T tak bias ya, maka dia sama dengan tau theta. Jadi dengan demikian nilai harapan T bintang sama dengan tau theta. Sama saja seperti nilai harapan T nggak pakai bintang. Nah, sekarang begini. Untuk dua statistik begini ya. Nih. Jadi varian T itu ini secara umum varian sebuah variabel nih ya. Itu bisa dinyatakan dengan
persamaan ini. Jadi varian dari nilai harapan T setelah S ditambah nilai harapan dari varian T setelah S. Ini ya. Oke. Nah, ini berlaku umum. Ini bersyaratnya ini. Jadi syaratnya ini apapun ini ya. Nah, karena kita ingin memperlihatkan bahwa varian T dan varian T bintang itu hubungannya seperti apa, kita tahu T bintang itu adalah nilai harapan T setelah S, maka varian yang pertama ini sama dengan ya varian T bintang. Sedangkan ini kelebihannya. Kelebihannya ini kita tahu bahwa karena varian itu tidak negatif ya, maka varian T di sini lebih besar atau sama dengan dari varian T bintang. Sebagaimana pernyataan nomor 3 dari Rao Blackwell. Ya, dari Rao Blackwell. Ini sangat terkenal. Ya, sangat terkenal dan ini sebagai argumentasi untuk menyatakan bahwa suatu estimator itu merupakan estimator terbaik atau tidak. Ya. Nah, kita lihat di sini dalam teladan 419 ini ya, kasus binomial di sini. Kita baca dulu. Andaikan kita punya contoh acak berukuran N dari distribusi Bernoulli. Bernoulli itu tindakan Bernoulli itu tindakan yang hanya menghasilkan 2 output. Ya atau tidak, benar atau salah, menang atau kalah, gitu ya. Jadi XI. Dengan parameter theta, ya. Nah, dari kalimat pertama itu kita harus tahu, oke, X Bernoulli theta. Ya, kalau X berdistribusi Bernoulli theta, sifatnya nilai harapan X-nya sama dengan theta. Varian X-nya sama dengan theta kali 1 min theta. Ini sifatnya. Properti atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya properti. Ya, oke. Kemudian karena ini sampel ya, sampel saling bebas, random variable ya, maka fungsi kepekatan peluang bersamanya adalah ya, ini contoh acak. Ya, contoh acak saling bebas ya. Ya, Bernoulli itu kan theta pangkat X kali 1 min theta pangkat 1 min X. Karena ada N ya, mereka dikalikan. Kalau perkalian dari theta pangkat XI 1 min theta 1 min XI pi dari 1 sampai N. Jadi hasilnya ini. Theta pangkat ya, jumlah XI. Jadi X1, X2 sampai XN dijumlahkan. Ya. Kali 1 min theta pangkat 1 min XI, X1 tambah 1 min X2 dan seterusnya. Atau N dikurang sigma XI. Nah, andaikan kita ganti jumlah XI itu dengan S. Jadi kita tuliskan fungsi kepekatan peluangnya theta pangkat S 1 min theta pangkat N min S. Ya. Melalui kriteria faktorisasi, kita kan bisa faktorkan. Kalau fungsi kepekatan peluang bersama ini kita bisa faktorkan begini. Jadi G dan H. Jadi F-nya merupakan perkalian fungsi G dan H. Di mana S ini, di mana G ini merupakan fungsi statistik cukup dan parameternya, dan hanya merupakan fungsi dari data. Oke? Nah, jadi GS theta-nya adalah ini, theta pangkat S, 1 min theta pangkat N min S. Ya. HX1 sampai XN sama dengan 1, kita pilih. Kan asal fungsi dari XI sampai XN. HXI sampai XN sama dengan 1. Kita bisa pilih itu. Oleh karenanya, di sini dikatakan, it is easy to see. Nah, dari mana easy to see-nya? Dari faktorisasi. Kalau ini TC apa? TC unbiased ya. Kalau ini sufficient statistiknya, bahwa
TX ini, kalau di sini S saya pakai S, ini pakai TX, bahwa jumlah XI itu statistik cukup. Ya. Dari mana furthermore we know? We know-nya dari sini, dari faktorisasi. Sorry ya. Kalau yang ini unbiased-nya itu, karena nilai harapan X sama dengan theta. Ya. Nilai harapan X sama dengan theta. Ya. Parameter Bernoulli ini theta. Kita ingin G tetanya sama dengan theta. Atau tahu tetanya sama dengan theta. Ya, tahu tetanya sama dengan theta. Yang mau kita estimasi theta. Nah, kalau yang mau diestimasi theta, kita tahu. Dari sifat distribusi Bernoulli itu, nilai harapan X-nya sama dengan theta. Oke, kita ambil nilai harapan X saja. Nah, di sini ya. Jadi, XI sebetulnya bisa nggak harus satu, ini mau 2, mau 3, mau 4, boleh ya, X mana saja, karena nilai harapannya theta. Ya. Oke, ini sebagai TX-nya, sebagai statistik cukupnya, ya. Ini sebagai tadi yang digunakan sementara untuk ya mencari estimator yang tak bias. Ini estimator tak bias, X1 estimator tak bias. Nah, oleh karenanya, nah ini ya kita mau menggunakan raw Blackwell ini. Jadi nilai harapan dari di sini tadi kita tahu X1 itu tak bias, ya kan? Yang di sini syaratnya statistik cukup. Ya. Statistik cukup jumlah XI, ya, jumlah XI. Nah, sekarang jumlah XI itu, ya, jumlah XI itu karena kita tahu masing-masing X ini nilainya 0 atau 1, 0 atau 1, maka minimumnya kalau kita jumlahkan XI itu 0. Kalau semuanya nilai 0. Kalau semua 1, N. Kalau semua 1, nilainya N. Ya. Jadi di sini nilai T di sini, itu nilai di antara 0 sampai N. Ya bisa 0. Kita buat secara umum bahwa jumlah XI itu sama dengan T. Ya. T-nya, ingat ya, ring-nya dari 0 sampai N. Karena jumlah XI itu paling kecil 0. Kalau semua X-nya 0. Kalau semua X-nya 1, ya N. Oke. Nah, nilai harapan ini, karena si X, masing-masing X itu hanya 0 dan 1, hanya 0 dan 1, kita tahu definisi nilai harapan. Definisi nilai harapan itu adalah apa yang ada di sini kalikan peluang ini. Ya, dijumlahkan untuk semua kemungkinan. Nah, karena kemungkinan X itu hanya 2, X1 itu hanya 2, 0 atau 1, maka 0 kali berapa saja, mau peluangnya berapa saja, 0. Nah, yang kita tuliskan di sini hanya yang 1. Ya. Harusnya kalau mau lengkap peluang theta X1 sama dengan 0 gitu kan. Nah, tapi karena apa namanya nilai X1-nya sama dengan 0 sendiri, 0 kali peluangnya 0. Di sini misalnya ada 1 kali, ya, 1 kali ini. 1 kali peluang X1 sama dengan 1, kalau XI-nya sama dengan T, jumlahnya. Kalau X1 sampai XN ini jumlahnya sama dengan T. Nah, bagaimana peluang bersyarat seperti ini? Ya. Oke. Kita tahu peluang bersyarat bahwa, sebentar ya, saya tuliskan, bahwa peluang bersyarat A setelah B itu sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Ya, dibagi peluang B. Nah, sekarang, oke. Sekarang di sini A, di sini B. Ya, A dan B. Oke, X1-nya 1. Ya. Jumlah X1 sampai XNT. Nah, ya. Ini A, ini B. Nah, ini B. Peluang jumlah XI dari 1 sampai N itu sama dengan T. Nah, yang di bawah ini adalah kita harus tahu lagi. Kalau X1, X2 sampai XN ini adalah masing-masing berdistribusi Bernoulli, maka jumlahnya berdistribusi binomial. Ya. Jumlah ini berdistribusi binomial, jumlah ini.
jumlah X ini. Ya. Nah, oke. Ini jumlahnya, jumlahnya berdistribusi binomial, ya, binomial, binomial. Oke, oke. Nah, binomial apa namanya, fungsi kepekatannya begini. Binomial apa? Ya, binomial di sini n, ya, ya, parameternya. Yang kedua theta, ya. Nah, ini fungsi kepekatan binomial, sorry. Ya, fungsi kepekatan binomial. Jadi untuk X, katakanlah untuk jumlah X sama dengan T, maka peluangnya kombinasi T dari N kali theta pangkat T, 1 min theta pangkat N min T. Ini yang bawah. Sedang yang atas ini, ya, oke. X1-nya 1. Yang di sini, ini X1 itu untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan, kalau bukan X1 kan harus di sini dikasih restriksi bahwa I tidak sama dengan apa yang ada di sini, kan gitu. Oke. Kalau X1-nya 1, jumlah keseluruhannya ada T, maka kalau dipisah, X1-nya sama dengan 1, jumlah X I dari 2 sampai N sama dengan T dikurang nilai yang di sini. T min 1. Ya, T min 1. Nah, sekarang, di sini hanya X1 saja, di sini X2 sampai Xn. Jadi peluangnya bisa dikalikan. Jadi peluang X1 sama dengan 1, di sini peluang jumlah dari X2 sampai Xn sama dengan T min 1. Ya. Nah, yang di sini itu hanya 1. Peluang X1 sama dengan 1 sama dengan theta. Ya, sama dengan theta. Oke. Sedangkan yang sebelah kanan ini, ya kan? Ini binomial. Binomial juga, ya. Binomial berapa? Parameternya bukan N, bukan seperti di bawah, tapi N-nya berkurang 1. N min 1. Nah, dan di sini, ya, di sini nilainya untuk XI sama dengan T min 1. Jadi kombinasi dari T min 1, ya, dari NI, ya, T min 1 dari N min 1, sorry. Peluang berhasilnya T, pangkatnya T min 1. Ya. Peluang kalahnya 1 min T, pangkat di sini N min 1 dikurang T min 1. Kan ini binomial. Ini binomial, ya. Nah, dengan demikian, kalau ini kita kalikan, kemudian kita bagi, tetanya ini sama dengan tetanya 1, di sini pangkatnya T min 1, jadi pangkatnya theta pangkat T sama, ini habis. Di sini apa namanya 1 min theta, N min 1 plus 1, habis kan? N min T sama, ini habis. Jadi tinggal ini. Jadi kombinasi T min 1 dari N min 1 dibagi kombinasi T dari N. Nah, ini kalau kita elaborasi, ya, sama dengan T per N. Ya. N min 1 faktorial dibagi T min 1 faktorial kali N min 1 min T min 1 faktorial. Kemudian di sini dibagi dengan N faktorial dibagi T min T faktorial kali N min T faktorial. Dapatnya ini, ya, T per N. Jadi, ya, ini tidak tergantung dari theta, nggak ada tetanya, ya, nggak ada tetanya. Dan nilai yang baru ini, ya, kan ini, ya, nilai ini tidak, merupakan fungsi dari statistik cukupnya T, ya. Nah, di sini kan statistik cukupnya sama dengan T nih. Nah, ini ada T juga, ya. Oke, ya. Nah, kita tahu ini adalah jumlah XI. Ya, kalau kita gantikan T kecil ini menjadi T besar, menjadi pembacanya T besar. Bahwa T besar itu sebagaimana kita tahu ini sama dengan jumlah X besar I. Jumlah X besar I dibagi N, jumlah X besar I dibagi N adalah 1/N kali jumlah I, adalah rata-rata aritmatik. Rata-rata aritmatik.
Nah, nilai harapannya, dan nilai harapan ini sama dengan nilai harapan T besar per N sama dengan nilai harapan 1/N kali jumlah XI, ya, sama dengan ini 1/N-nya keluar, 1/N kali jumlah nilai harapan XI. Kita tahu mau X berapa saja, karena X-nya Bernoulli, ya, theta, maka nilai harapan XI ini adalah theta. Jadi ini digantikan, jumlah I dari 1 sampai N theta, berarti ada sebanyak N theta. Kali 1/N sama dengan theta. Nah, berarti nilai harapan T per N ini tak bias, sama dengan theta, atau T per N ini merupakan estimator yang tak bias untuk theta. Ya. Tadi di sini informasinya hanya X saja. X merupakan estimator yang tak bias untuk theta. Benar. Di sini T per N juga estimator yang tak bias untuk theta, karena nilai harapannya sama dengan theta. Jadi sesuai dengan Rao-Blackwell, T per N tak bias, ya, tak bias bagi theta. T per N merupakan fungsi dari statistik cukup T, ya, statistik cukup T, ya. Dan varian T per N ini sama dengan, ya ini ya, oke. Varian T kali pengalinya apa? 1/N dikuadratkan. Jadi 1/N kuadrat kali varian T. Pasti lebih kecil atau sama dengan varian T, kecuali kalau N-nya sama dengan 1. Ini yang dimaksudkan. Hanya beberapa yang membuat dia ini tidak sama dengan, ya. Kalau semua berlaku berarti nggak perlu ada syarat seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Rao-Blackwell. Ini saya tulis dulu supaya cepat. Kalau saya sambil nulis kadang-kadang terganggu. Makanya saya tulis dulu biar cepat menjelaskannya. Oke. Jadi ya, bahwa rata-rata aritmetik ini merupakan penduga atau estimator yang tak bias untuk theta. Oke. Jadi, nah ini makanya di sini mau X1, mau X2, mau XN sama aja, ya. Mau boleh diganti karena setiap X ini, ya, adalah tak bias, dan juga jumlah ini simetrik. Simetrik itu mau urutannya mau dijumlahkan X2, X1, X3 dan sebagainya, asal yang dijumlahkan dari X1 sampai Xn sama. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau distribusinya lain nih, ya. Jadi dalam teori itu teorinya satu. Hanya kita banyak latihan tergantung distribusinya apa, ya. Oke, di sini distribusinya seragam, ya. Sorry. Seragam kosong theta, ya. Seragam kosong theta. Kemudian di sini X max itu sufficient. Ya, sufficient atau cukup. Nah, kita bisa pakai kriteria faktorisasi sebetulnya, tapi tidak saya tunjukkan di sini. Saya menunjukkan bahwa secara general kalau X itu berdistribusi seragam dari A sampai B, ini parameternya AB, ya, AB, maka fungsi kepekatan peluangnya adalah 1/B min A. Ya. Jadi dari ujung A sampai ujung B di sini sama semua tingginya 1/B min A. Untuk X yang lain 0. Ya. Nah, oleh karenanya ini sifat-sifatnya bahwa nilai harapan X-nya, jadi kalau ini diintegralkan dari A sampai B, X kali 1/B min A dx, hasilnya ini A plus B per 2. Kemudian kalau dicari nilai harapan X kuadratnya, berapa dikurangi kuadrat dari ini, kita dapatkan B min A kuadrat per 12, itu sebagai variannya. Nah, oleh karenanya dengan mengganti A0 B-nya theta, kita dapatkan nilai harapan X-nya sama dengan theta per 2, dan varian X-nya sama dengan theta kuadrat per 12. Ini nggak dipakai sih dalam hari ini, karena yang kita mau estimasi adalah theta, estimator untuk theta. Ya. Nah, di sini diklaim bahwa 2X rata-rata dan N+1 per N X max itu dua-duanya sebagai estimator yang tak bias untuk theta. Nah, di sini
saya berusaha tunjukkan bahwa nilai harapan 2x rata-rata itu sama dengan 2 kali nilai harapan X rata-rata. 2 kali, ini definisi rata-rata. Ya, ini definisi rata-rata. 2 per N kali jumlah XI. Sekali lagi, karena XI, X1 sampai X ini saling bebas, ya, maka nilai harapan XI-nya sama dengan θ per 2 ini sebagai bisa dijumlahkan di sini. Jadi jumlah dari θ per 2, I dari 1 sampai N. Berarti ada N θ per 2. Ada N θ per 2. Sehingga kalau ini kita kalikan sama dengan θ. Artinya nilai harapan 2x rata-rata sama dengan θ. 2x rata-rata tak bias bagi θ. Ya. Oke. Nah, untuk yang max ini, sekali lagi ini saya informasikan, kalau kita bicara statistik ekstrim, X minimum atau X maksimum, ya, maka kita perlu cari dulu fungsi kepekatan peluang dan fungsi sebarannya, F kecil dan F besarnya. Jadi F kecilnya seperti θ untuk X dari 0 sampai θ. F besarnya kita ambil yang tengah saja, di mana X itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari θ, sini ya, lebih kecil dari θ ini. Maka F ini sama dengan X per θ. Ya. Dari mana? Ya integral saja. Ini integral seperti θ dy dulu, 0 sampai X. Maka kita dapatkan X per θ. Ya. Nah, fungsi kepekatan peluang untuk maksimum, jadi kalau Y ini sama dengan X max, Y sama dengan X maksimumnya, maka G kecil Y, fungsi kepekatan peluang statistik maksimum X itu sama dengan N kecil kali F besar, F besarnya ini argumennya diganti Y, jadi Y per θ gitu ya, Y per θ, pangkat N-1 kali F kecil Y, F kecil Y seperti θ, ya, seperti θ. Sehingga ini kalau kita kalikan sama dengan θ-nya pangkatnya ada N-1 dan 1, jadi pangkat N di bawah, tapi kemudian di atasnya ini N, Y pangkat N-1. N, Y pangkat N-1. Nah, kalau kita ingin mencari, di sini klaimnya tak biasnya itu N+1 per N kali X max, atau N+1 per N kali Y. Ya, kalikan saja N+1 per N kali nilai harapan Y. Nilai harapan Y sama dengan ini tadi, ya. Y kali fungsi kepekatan peluang ini, Y kali N per θ pangkat N, Y pangkat N-1 dy, dan ini kita evaluasi untuk dari 0 sampai θ, ini integralnya ya. Nah, kita dapatkan di sini N+1 per N, ini Y-nya pangkat Y-nya menjadi ini 1, ini N-1, Y pangkat N diintegralkan jadi Y pangkat N+1, di sini dibagi N+1. Ya. Nah, oleh karenanya kita dapatkan nilai harapan dari N+1 per N Y ini sama dengan θ juga. Nah, ini juga, ini tak bias, ya, ini juga tak bias. Kedua estimator itu tak bias, ya. Nah, jadi itu. Kemudian, nah, dari Rao-Blackwell ini, ya, dari Rao-Blackwell ini, ya, teori molekuler itu sudah menunjukkan bahwa estimator yang baik itu berdasarkan sufficient statistik cukup. Nah, ini statistik cukup juga. Statistik cukup apa enggak? Nah, gitu. Nah, jadi apakah ini statistik cukup kedua-duanya atau hanya satu saja? Nah, gitu ya. Nah, jadi pertanyaan, jadi kalau kita batasi bahwa dalam mencari estimator yang optimal itu ke kelas ini, maka pertanyaannya ini, apakah cukup penduga yang tak bias itu dari statistik cukup? Nah, ini beda ya. Ini enough dalam artian tidak banyak. Ini sufficient ya. Sama-sama bahasa Indonesia cukup ini. Ya, is it enough? Apakah cukup? Estimator yang tak bias itu dari statistik cukup, dari sufficient statistik untuk menjadi estimator yang terbaik, ya. Atau kita harus cari yang lebih baik lagi, gitu ya. Atau kita harus cari yang lebih baik lagi. Nah, ternyata
teorema berikut ini yang menyatakan bahwa itu tidak perlu, ya, tidak perlu. Jika ada jikanya, tambahan dari sebuah statistik yang dinyatakan cukup itu, yaitu harus lengkap, komplit. Ya. Nah, apa statistik yang lengkap itu? Ya, kita ya definisi completeness. Ini completeness. Jadi suatu model statistik P theta ini dikatakan komplit atau lengkap jika untuk sebarang fungsi H, fungsi dari pembaca, ya. Kan ini skrip X ke R ke bilangan real, ya. Skrip X itu di ruang contoh, ya, ruang contoh ke bilangan real, ya, kan fungsi, ya, pembaca. Jadi gini, kalau nilai harapan dari Hx, ya, jadi H itu fungsi dari pembaca X, variabel random X, ya, itu sama dengan 0, dan itu berlaku untuk semua theta. Nah, kondisi ini juga berarti bahwa kondisi yang bisa memenuhi bahwa nilai harapan X itu, nilai harapan Hx itu sama dengan 0, itu kalau peluang Hx sama dengan 0 itu sama dengan 1. Artinya hanya Hx sama dengan 0. Hanya Hx sama dengan 0 saja. Ya. Jadi kalau ada fungsi Hx, ya, yang bukan 0, fungsi Hx yang bukan 0, yang membuat nilai harapannya sama dengan 0, maka dia tidak komplit. Maka dia tidak lengkap. Ya. Suatu statistik T, ya, dikatakan komplit atau lengkap jika model statistiknya juga lengkap. Ini model statistiknya itu syaratnya ini, model statistik. Nanti satu keluarga gitu. Nah, jadi ini mungkin lebih mudahnya pakai teladan, pakai contoh, ya. Teladan 420. Andaikan kita punya model statistik yang mencakup 2 sebaran. Yang pertama, normal dengan rata-rata 1 dan variannya 2. Yang kedua, normal dengan rata-rata 0 dan variannya 1. Ya. Jadi harus dua-duanya ini, ya. Ini kan model statistiknya itu menyangkut 2 ini. Di sini diklaim model ini tidak komplit. Tidak komplit. Kenapa tidak komplit? Karena ada suatu fungsi H yang bukan 0. Fungsinya apa? Contohnya ini, X-1 kuadrat dikurang 2. Nah, ini baik di sini maupun di sini, ya, baik di sini maupun di sini itu membuat nilai harapan Hx itu sama dengan 0. Nah, oke, karenanya kita perlu bicara begini. Oke, kalau N01 X berdistribusi normal, ya, dengan rata-rata 0 dan varian 1, ini artinya nilai harapan X-nya 0, varian X-nya sama dengan 1. Ini yang merah. Yang merah itu yang 01. Ya. Yang pink itu kalau N-nya 12. Rata-ratanya 1, ya, rata-ratanya 1, variannya 2. Kita ingat ya bahwa varian X itu sama dengan nilai harapan X yang dikuadratkan dikurangi nilai harapan X yang dikuadratkan. Nah, di sini kita lihat, kalau Hx ini kita elaborasi, jadi X-1 kuadrat min 2, X-1 kuadrat min 2, nilai harapannya, ya nilai harapan X-1 kuadrat, dikurang karena ini konstanta, ya 2 saja. Ya, 2 saja, ya. Ini begini. Baik. Varian selain formulanya nilai harapan X kuadrat min nilai harapan X yang dikuadratkan itu sama dengan nilai harapan dari X yang dikurang nilai harapan X-nya dalam kurung kuadrat. Ya. Nah, dalam hal yang pink ini ya,
maka nilai harapannya 1 kan. Jadi nilai harapan, jadi varian 2 itu sama dengan nilai harapan X kuadrat, nilai harapan X yang dikurang 1 dikuadratkan. Ya. Nah, nilai harapan X dikurang 1 yang dikuadratkan ini varian. Untuk yang ini, untuk yang pink. Jadi ini sama dengan varian X dikurang 2. Padahal varian X itu 2. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Untuk yang pink. Ya. Sekarang bagaimana untuk yang merah? Untuk yang merah ya. Yang merah ini dielaborasi X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Dikurang 2, X kuadrat dikurang 2X dikurang 1. Ya. Oke. Nilai harapan X kuadrat sama dengan varian ditambah nilai harapannya yang dikuadratkan. Padahal nilai harapannya 0. Dikuadratkan ya 0. Nah, nilai harapan X kuadrat 1. Oke? Dikurang 2 kali nilai harapan X. Nilai harapan X-nya 0. Jadi 1 dikurang 0. Dikurang konstanta 1. Jadi 1 dikurang 0 kurang 1. 0. Jadi nilai harapan untuk HX ya, yang nilainya X min 1 kuadrat dikurang 2 ini, baik untuk kedua sebaran ini nilainya sama dengan 0. Jadi makanya di sini dikatakan model ini tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Oke? Nah, baik ya. Nah, tetapi untuk HX ya, untuk HX yang tidak sama dengan 0 ya, itu berlaku untuk X yang lebih besar daripada ini. Daripada akar dari 2 plus 1. Ya. Oke? Nah, ini kan sebetulnya itu kan dari sini. Dari sini. X min 1 kuadrat min 2 sama dengan 0. Ya. X min 1 kuadrat sama dengan X min 1 kuadrat min 2 sama dengan 0 itu untuk X yang mana? Nah, ya, untuk X yang lebih besar dari akar 2 plus 1, HX-nya tidak sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi, mungkin cara mendefinisikan bahasa lain dari model statistik atau famili dari fungsi kepekatan peluang. Model statistik itu famili dari fungsi kepekatan peluang, sama saja ini nama lain. Kalau di bukunya yang kita pakai ini namanya model statistik. Buku tempat lain mengatakan famili fungsi kepekatan peluang yang dinyatakan sebagai himpunan fungsi kepekatan peluang. Ada parameternya tetanya berada dalam ruang parameter, dikatakan komplit atau lengkap jika nilai harapan suatu fungsi dari T ini, kalau di sini fungsinya U ya, sama dengan 0 untuk semua theta yang berada dalam ruang parameter itu, yang berimplikasi bahwa satu-satunya yang memenuhi itu adalah bahwa UT itu sama dengan 0. Kalau nilai harapan, berapa nilai harapan 0? Ya 0 pasti kan nilai harapan 0. Ya, dengan peluang 1. Nah, oke. Nih, dalam teladan berikutnya ini discrete ya, discrete. Jadi andaikan ada model statistik 3 nih model statistiknya. Kan famili kepekatan peluang ya. Ini kepekatan peluang 1, 2, 3 ya. Bahwa kalau yang kita lihat begini, P1 ini untuk nilai sama dengan 0,1, 1 0,1, 2 0,8. Jadi jumlah mendatar ini harus 1. Ini 1, ini 1, ini 1 ya, ada 3. Ya, ada 3. Oke. Ini dikatakan lengkap atau tidak? Kita bisa lihat. Kita harus bisa menyelesaikan persamaan ini ya. Jadi 0,1 kali H0 gitu ya, H0 ya. Ditambah 0,1 kali H1 ditambah 0,8 kali H2. Jadi kan merupakan fungsi dari ini, H-nya. Kalau di sini buku ini pakai H, kalau buku saya pakai buku yang lain pakai U misalnya. Ini persamaan pertama. Yang kedua, H1 sama dengan 0. Ya. Yang ketiga, setengah H0 ditambah setengah H2. Harus sama dengan 0. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk mencari jawaban ini berapa adalah ya, kita cari determinannya.
Kalau determinannya ada itu tidak nol, ada dan tidak nol, ya, maka jawabnya semua ini nol. Ya. H0, H1, H2 sama dengan nol. Ya. H0, H1, H2 sama dengan. Tapi kalau justru determinannya sama dengan nol, nah itu dia tidak lengkap. Karena kita bisa menyatakan H0, H1, H2 yang masing-masing tidak nol. Ya. Oke. Nah, ini dalam hal apa namanya seragam kontinu kosong theta. Seragam kontinu kosong theta. Ya. Kita tahu fungsi kepekatan peluangnya adalah seperti theta. Ya. Dari 0 sampai theta itu seperti theta. Nah, kalau kita integralkan Hx, ya kan nilai harapan Hx sama dengan integral Hx kali fungsi kepekatan peluangnya. Ya kan? Ini untuk semua theta positif. Ya, semua theta positif. Nah, hubungan yang menyatakan integral Hx 0 sampai theta ini sama dengan 0 untuk semua theta, ya. Kalau ini benar Hx ya, Hx dx kan kalau seperti theta dikeluarkan kan ini seperti theta ini karena theta itu positif kan berarti kita ingin melihat integral dari 0 sampai theta Hx dx itu sama dengan 0. Andaikan ini benar. Kalau andaikan ini benar untuk semua theta, maka ini juga benar. Kita taruh turunannya terhadap theta juga benar karena apa namanya integral dari 0 theta Hx dx itu sama dengan 0 di sini. Kan ini berimplikasi ini ya. Kalau ini saja 0 turunannya juga 0. Padahal secara definisi sebelah kiri sama dengan ini, sebelah kiri sama dengan ini sama dengan h theta. Jadi kalau misalnya ada integral 0 theta fx dx d theta itu sama dengan f theta. Gitu ya. Nah, padahal ini benar hampir di mana aja ini ya. Nah, kalau kita lihat yang kita bandingkan dengan ini, oleh karenanya kalau ini sama dengan 0, ini sama dengan h theta, berarti hx itu harus sama dengan 0. Jadi yang merah sama biru ini ya. Dengan demikian ya, kalau kita ingin memperlihatkan kalau x max-nya, x max itu komplit ya caranya dengan cara yang sama seperti itu. Ini fungsi kepekatan peluang x maksimum seperti tadi yang sudah saya berikan ya. Jadi n kalau tadi saya pakai y, n y pangkat minus 1, theta pangkat n gitu ya. Bahwa y-nya itu dari 0 sampai theta. Nah, ini sama aja diganti ya. Kalau ini hanya satu fungsi gitu ya. Kalau ini karena satu x, ini x max-nya berarti terdiri dari beberapa x ya. Nah, ini maksimumnya. Nah, kita lihat dengan cara yang sama. Maksimumnya minta hingga sampai minta hingga ini secara general memang begitu, tapi kita tahu bahwa sebetulnya daerah fungsi t itu hanya 0 sampai t sebagaimana disebutkan di sini. T-nya dari 0 sampai t. Jadi batasnya dari 0 sampai t. Nah, kalau kita lihat ini positif ya. Kalau kita buat ini harus sama dengan 0, maka integralnya ini yang harus sama dengan 0. Nah, ya. Nah, ini hanya dipenuhi kalau ini kondisi istilahnya ini dari kiri dan dari kanan nih. Dari kiri dan dari kanan ini apa namanya? Sama ya. Nah, sama kalau dia sama berarti bahwa satu-satunya yang membuat dia sama itu hanya kalau HT-nya sama dengan 0. Ya, HT-nya sama dengan 0. Itu ya. Nah, yang lain sama ini ya caranya. Oke. Nah, yang terakhir ini yang berkaitan dengan tadi baru masih sampai Raw Blackwell ya. Ini kalau yang terakhir itu kaitannya dengan untuk menyatakan bahwa selain memenuhi ketiga sifat-sifat yang disebutkan Raw Blackwell tadi, bahwa T bintang itu memang best unbiased estimator tak bias terbaik, atau base-nya digantikan dengan uniformly minimum variance, ya. Nah,
bahasa Rao-Blackwell yang lebih gampang mungkin begini. Lehman-CV. Teoremanya namanya Lehman-CV. Andaikan X1 sampai Xn itu fungsi kepekatan peluang bersama dengan fungsi kepekatan peluang bersamanya ini sama seperti tadi. S adalah statistik cukup. Tapi bukannya cukup dan lengkap. Jadi harus cukup dan lengkap syaratnya. Ya. Tadi kan baru sampai Rao-Blackwell tadi dikatakan terus pencariannya seperti apa. Makanya dikenalkan dengan konsep statistik yang lengkap, komplit. Ya. Bagi parameter theta. Kemudian jika T bintang merupakan fungsi dari T bintang S, statistik cukup, nah, ia juga merupakan estimator tak bias bagi tau theta, maka T bintang ini adalah uniformly minimum variance, unbiased estimator. Estimator tak bias dengan ragam, dengan varian minimum seragam. Ya. Itu. Kita lihat di sini ya. Jadi misalnya dalam teladan 421 ini kita punya pengawatan X ya, sampel ini X-nya vektor ya, sampel dari distribusi normal dengan parameter rata-rata mu dan variannya sigma kuadrat. Ya. Oke. Parameter interestnya nih tetanya kan vektor nih ya. Jadi ada dua, yang pertama mu, yang kedua sigma kuadrat. Kita tahu bahwa rata-rata aritmatik atau X bar ini atau X rata-rata ini dan sampel varian ini S kuadrat ini adalah estimator yang tidak bias. Ya. Estimator tidak bias. Ya. Kita bisa tunjukkan bahwa nilai harapan X rata-ratanya sama dengan mu, nilai harapan S kuadratnya sama dengan sigma kuadrat pada pelajaran-pelajaran terdahulu. Ini tidak bias. Ya. Nah, kemudian di sisi lain kita bisa tunjukkan dengan exponential family, ya, dengan exponential family bahwa sigma xi dan sigma xi kuadrat itu cukup dan lengkap. Ya. Oke, cukup dan lengkap. Itu sebetulnya tadi ada yang teorema kita lewati di sini yang menyatakan bahwa ya untuk diasumsikan bahwa skrip P itu adalah keluarga eksponensial parameter K ya. Dengan parameter naturalnya zeta-nya zeta 1 sampai zeta K ya. Maka statistik TX itu cukup dan lengkap. Jadi dijamin kalau dia dari keluarga eksponensial, statistik cukupnya juga lengkap ya. Ini teorema 46, bunyinya begitu. Oke, jadi di sini tadi bunyinya seperti itu. Nah, oleh karenanya karena estimator tersebut ya, estimator itu ini maksudnya X rata-rata ini fungsi dari yang pertama ya, fungsi yang dari yang pertama. Yang kedua, ini fungsi yang kedua kan bisa dinyatakan sebagai itu ya. Karena estimator tersebut tergantung hanya pada statistik ya. Cukup dan lengkap ini ya, maka jadi argumentasinya begini ya, sebutkan semua persyaratan dalam teorema yang kedua ini Lehman-CV ya, teorema Lehman-CV itu Rao-Blackwell ini semuanya nih. Kemudian ini untuk estimasi rata-rata ini dari pertidaksamaan Cramer-Rao ya, karena estimator ini efisien karena kan X rata-ratanya itu varian dari X rata-rata ini sama dengan batas bawah Cramer-Rao ya. Oke. Nah, sedangkan S kuadratnya ini walaupun tidak sama dengan batas bawah Cramer-Rao, tetapi dengan teorema Lehman-CV ya, ia juga termasuk variabel yang terbaik ya, uniformly minimum variance unbiased estimator, atau kalau di buku ini hanya cukup mengatakan best unbiased estimator ya. Jadi teorema Lehman-CV bunyinya begitu.
Oke. Ini makanya kan di sini kan untuk estimasi rata-rata ya, hasil ini mengikuti pertidaksamaan Cramer-Rao. Tetapi estimator ya, karena estimatornya efisien karena mencapai, bukan tetapi ini karena jadi varian dari X bar-nya sama dengan sigma kuadrat per n ya. Kemudian kalau varian dari X kuadratnya ini dia tidak sama dengan batas bawah Cramer-Rao-nya, tapi sebagai konsekuensi dari teorema Riemann-CV ini dia juga tergolong sebagai Bus unbiased estimator. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Ambil lalu ya. Jadi misalnya ini kita lanjutkan dalam teladan ini distribusi Poisson ya. Poisson distribution atau sebaran Poisson ya. Begitu kita tahu dia Poisson, maka kita harus tahu fungsi kepekatan peluangnya, fx parameternya lambda sama dengan e pangkat min lambda, lambda pangkat x dibagi x faktorial. Poisson itu salah satu sifatnya memiliki nilai harapan dan varian yang sama, yaitu lambda. Nilai harapan dan varian yang sama, yaitu lambda. Kita tidak menggunakan bagaimana cara mencari lower bound-nya dengan menggunakan visual information dan sebagainya. Ini kan score function dan information dan sebagainya. Kita bisa menggunakan cara lain. Jadi caranya log dari f kecil ini, log dari f kecil itu adalah min lambda ditambah x log lambda dikurang log dari x faktorial. Kemudian kalau kita turunkan terhadap lambda, kita dapatkan di sini min 1 ditambah x per lambda. Ya. Nah, ini nggak ada lagi karena ini bukan nggak ada lambda, ini x ya. Jadi kemudian kita sederhanakan bentuknya dengan satu menjadi x min lambda dibagi lambda. Ya, x min lambda dibagi lambda. Oke. Nah, oleh karenanya dengan menggunakan batas bawah Cramer-Rao yang saya sebutkan pertama tadi, kita cari dulu nilai harapan dari turunan ini dikuadratkan. Turunan ini dikuadratkan, jadi x min lambda dibagi lambda dikuadratkan sama dengan ini kan nggak ada x-nya yang kita cari itu x-nya, jadi nilai harapan yang pembacanya nggak boleh keluar dari epsilon, nggak boleh keluar dari di depan notasi ekspektasi yang bisa keluar ini. Lambdanya ini jadi 1/4 lambda kuadrat kali nilai harapan X dikurang lambda dikuadratkan. Kita tahu lambda adalah nilai harapan X. Maka X dikurang nilai harapannya dikuadratkan, dicari nilai harapannya adalah varian. Varian X sama dengan lambda. Jadi lambda dibagi lambda kuadrat sama dengan lambda dibagi lambda kuadrat sama dengan 1/4 lambda. Nah, oleh karenanya CRLB-nya turunan dari lambda 1. Karena kan yang mau kita estimasi lambda. Turunan dari lambda 1. 1 kuadrat 1. Dibagi N kali nilai harapan ini kuadrat atau 1/4 lambda. Nah, lambdanya jadi di atas. Lambda per N. Ya. Di sini lower bound-nya lambda per N. Kalau kita pakai score function ya sama aja nih. X per lambda dikurang 1. Ya. X per lambda kurang 1. Ya. Kemudian varian dari ini adalah I adalah varian dari ini, varian dari X adalah lambda, tapi varian dari V ini adalah varian dari ini. Jadi 1/4 lambda kuadrat kali lambda, jadi 1/4 lambda sama aja ya. Kemudian dalam buku ini batas bawahnya tinggal dikalikan N dibalik ya. Ini 1/n. Kalikan N, ya di lambda per N. Oke. Nah, dalam teladan 24 nih kasus special case 424 ini menggunakan istilah Rao-Blackwellization ya. Oke. Tadi kita tahu bahwa estimator tak bias untuk lambda itu diantaranya
X, ya, X, ya. Oleh karenanya, dengan cara yang sama, ya, kita cari di sini dari sama yang dari yang terdahulu tadi. Bagaimana peluang X kalau diketahui di sini statistik cukupnya, S, ya. Ini statistik cukupnya, S, ya. Oke. Nah, ini ya, ini adalah kalau kita misalkan XI-nya itu nilainya M. XJ-nya itu nilainya oke, XJ dari 1 sampai N ya, untuk keseluruhan XJ itu sama dengan K. Nah, karena ini Poisson, masing-masing X itu bisa 0, bisa 1, 2 sampai tangga. Ya, tangga. Nah, berdasarkan definisi kepekatan peluang bersyarat ya, atau peluang bersyarat A setelah B, yang di bawah ini B. Peluang bahwa jumlah XJ sama dengan K. Nah, yang di atas ya XI-nya M, yang bukan kemudian ada XJ dari 1 sampai N-nya sama dengan K. Kalau mau dipisah XI-nya M yang bukan I di sini, J dari 1 sampai N yang bukan I, ya tentunya K dikurang M. K dikurang M ya. Nah, setelah itu masing-masing ini sudah terpisah. Kita bisa pisahkan merupakan perkalian yang pertama ini ya, yang saya tulis merah menjadi peluang Poisson ya, XI kan Poisson, peluang X berdistribusi Poisson nilainya sama dengan M adalah E pangkat min lambda, parameternya lambda di sini ya, E pangkat min lambda, lambda pangkat M faktorial yang ini ya. Kemudian di sini distribusinya Poisson juga, masing-masing Poisson tapi dijumlahkan. Jumlah dari Poisson itu juga Poisson, parameternya tentunya jumlah dari lambdanya. Nah, jumlah dari lambdanya ada sebanyak N-1 lambda. Jadi min dari N-1 lambda. Ini parameter dari yang kedua ya. Di sini ini lihat persis, kalau di sini lambda, di sini lambda, di sini N-1 lambda ya, di sini N-1 lambda. Pangkatnya banyaknya nilai di sini. Banyaknya nilai di sini berapa? K min M ya, K min M. Dibagi K min M faktorial. Ini sama persis ya. Nah, sedang yang hijau ini N lambda kan jumlahnya ada N ya, keseluruhan nih. Jadi N lambda. Jadi min N lambda pangkat K faktorial ya. Jadi keseluruhannya ada K, kalau XI-nya saja M, X yang bukan I jumlahnya K min M. Nah, hasil bagi ini adalah bentuknya ini. Jadi kombinasi M dari K kali 1 min 1/n pangkat K min M kali 1/n pangkat M. Nah, ini distribusi binomial. Ini binomial kalau begitu. Oke, binomial. Parameternya berapa? Ini lihat yang di atas. Yang di atas itu K. Peluang berhasilnya 1/n. Jadi binomial K 1/n ya. Jadi distribusi bersyarat ini, distribusi bersyarat XI, kalau jumlah XI diketahui adalah binomial. Diketahuinya berapa K? Berarti binomial K. Peluangnya ya 1/n. Ya. Peluangnya 1/n. Oke? Nah, atas dasar itu dicarilah, ini kan distribusinya sudah ada K kali 1/n ya. Kalau begitu, kalau misalnya ini Y berdistribusi ini, maka nilai harapan Y adalah K kali 1/n. Jadi K per N. Ya, K per N. Nah, gitu. Oke. Nah, dengan cara yang sama ini kita memverifikasi bahwa misalnya nilai harapannya itu untuk XI tadi sudah ada. Nah, kalau ini S kuadrat, ya, S kuadrat kalau ini diketahui ya, ini sama dengan K per N. Nah, ini berawal dari sampel varian sebagai estimator tak bias untuk lambda ya. Kita gunakan teorema Rao-Blackwell pada rata-rata aritmatik ya. Rata-rata aritmatik. Oke. Nah, jadi
Jadi estimatornya ini, estimatornya S kuadrat ini ya. Oke. Jadi untuk apa namanya, makanya Rao-Blackwellisasi ini ya. Jadi yang digunakan untuk awalnya, statistik awalnya adalah statistik yang sebagai estimator tak bias untuk lambda. Nah, untuk lambda, estimator tak biasnya kan lambda itu kan sama dengan nilai harapan dan varian. Dan nilai harapannya, variannya sama ya. Padahal varian itu S kuadrat itu estimator dari varian ya. Oke ya. Oke, yang lain sama, nanti bisa dipelajari sendiri. Mungkin materi hingga hari ini itu sampai Riemann-CV ya, teori Riemann-CV, yaitu untuk menentukan apakah suatu estimator yang tak bias itu memiliki sifat terbaik atau unbiased minimum varian.